saya ingin berbagi informasi mengenai sebuah alat, yaitu oven laboratorium. Seperti yang kita ketahui, oven laboratorium dapat kita gunakan untuk melakukan sterilisasi pada alat-alat laboratorium ataupun media. Kemudian juga dapat kita gunakan untuk memanaskan atau mengeringkan sampel pengujian menggunakan udara kering bertemperatur tinggi. Baiklah, pada video ini oven yang akan saya jelaskan adalah oven B1 model OV45, yaitu sebuah oven digital yang memiliki kapasitas 45 liter yang menggunakan daya sebesar 1200 watt dengan voltase 220 volt. Pada bagian depan oven ini dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah tuas atau gagang ya untuk membuka pintu dari oven. Kemudian terdapat jendela kaca yang dapat kita gunakan untuk melihat bagian dalam oven. Kemudian di bagian bawah dapat kita lihat terdapat panel display yang akan menunjukkan suhu dan timer yang kita gunakan. Kemudian di bagian paling bawahnya terdapat tombol-tombol yang bisa kita gunakan untuk mengatur temperatur dan timer. Nah, kemudian ada tombol lainnya, yaitu yang berwarna hitam. Ini adalah tombol yang digunakan untuk menyalakan kipas, dan yang di bawah yang berwarna hijau adalah tombol yang dapat digunakan untuk menyalakan dan mematikan oven. Di bagian samping kiri dan kanan oven terdapat lubang udara untuk mengeluarkan panas dari mesin pemanas oven. Kemudian di bagian atas itu terdapat sebuah katup yang dapat kita atur, yaitu dibuka dan ditutup untuk sirkulasi udara atau panas dan uap air dari dalam oven. Kemudian di bagian belakang itu terdapat kabel steker untuk daya oven. Sekarang saya akan menunjukkan bagian dari dalam oven. Buka pintu oven dengan cara mengangkat tuas ke atas. Kemudian buka pintu oven, dan di dalam oven terdapat pada bagian bawah yaitu ruang pemanasan awal, tempat sumber udara kering bertemperatur tinggi berasal. Di bagian ruang ini juga terdapat kipas yang berfungsi agar udara kering bertemperatur tinggi tersebut dapat dialirkan ke seluruh bagian dalam oven. Di sini adalah lubang sebagai sumber sirkulasi udaranya. Kemudian di sini terdapat rak yang dapat kita atur ya posisi atau letaknya. Jadi dapat kita pindahkan sesuai dengan sampel yang ingin kita oven. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah sensor suhu yang terhubung dengan pengaturan suhu dan timer oven. Kemudian di bagian tengah ini dapat dilihat ya terdapat sebuah lubang. Ya, ini terdapat sebuah lubang sebagai tempat sirkulasi udara dan uap air dari sampel yang kita panaskan. Jadi di sini terhubung dengan katup yang ada di atas oven seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan cara untuk men-setting dari suhu dan timer oven ini. Nah, pastikan terlebih dahulu pintu oven sudah kita tutup dengan rapat dengan cara menekan tuas ke bawah sampai terdengar bunyi klek ya. Jadi pastikan sudah tertutup rapat. Setelah kita memastikan pintu dari oven sudah tertutup dengan rapat, nah sekarang saatnya kita mengatur suhu atau timer dari oven. Pertama, pastikan dulu bahwa oven sudah terhubung ke sumber daya listrik. Jika sudah, selanjutnya nyalakan oven dengan cara menekan tombol power. Kemudian tunggu hingga oven siap menyala. Dapat kita lihat ya, kalau oven sudah siap untuk digunakan.
maka panel display akan menunjukkan tampilan seperti ini. Nah, di panel ini ada dua panel, yaitu PV dan SV. Nah, untuk kondisi sekarang PV ini menunjukkan suhu yang terdeteksi oleh sensor suhu di dalam oven. Nah, SV ini menunjukkan settingan dari suhu yang kita atur. Nah, sebelumnya oven ini sudah diatur menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Nah, cara untuk mengatur ulang suhunya, pertama kita dapat menekan tombol set. Nah, dapat dilihat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa oven ini sudah diatur sebelumnya suhunya 30 derajat Celcius. Nah, untuk pengaturan suhu, mode yang sedang kita gunakan akan tampil kodenya atau tulisan di sini, yaitu SV. Nah, untuk menaikkan suhu dapat kita gunakan tombol ke kiri ya untuk menggeser posisi di mana kita ingin menaikkan dan menurunkan angka dari suhu. Nah, untuk suhu ini dia dapat diatur menggunakan desimal. Jadi dapat dilihat di sini ada tanda titik. Nah, jika ingin menaikkan suhu, kita geser ya kursor atau posisi di mana kita ingin menaikkan angkanya atau menurunkan. Nah, maka jika ada berkedip, maka itu yang bisa kita atur posisi angkanya. Nah, di sini karena 30, saya akan coba naikkan menjadi 33 derajat Celcius, yaitu untuk menaikkan kita bisa tekan tombol increase yang tanda panahnya menghadap ke atas. 33. Jika ingin menurunkan ya tinggal tekan tombol decrease, yaitu seperti ini. Nah, oke. Jika sudah selesai, maka kita dapat menekan tombol set. Nah, jika kita menekan tombol set, maka di sini akan muncul panel atau mode untuk mengatur timer. Nah, untuk saat ini saya belum mengatur timer terlebih dahulu. Saya hanya akan menunjukkan untuk pengaturan suhunya saja dulu. Baik, di sini saya akan melewatkan untuk pengaturan timer, maka kita tinggal tekan set saja. Jadi jika suhu dari temperatur oven sudah kita setting, maka secara perlahan pada panel display PV atau suhu akan meningkat secara perlahan hingga suhu yang kita inginkan tercapai, yaitu di sini kita setting tadi 33 derajat Celcius. Nah, dapat kita lihat juga jika proses pemanasan sedang berjalan, maka lampu indikator yaitu run itu akan menyala, kemudian lampu indikator out itu akan berkedip-kedip seperti itu. Nah, jika suhu sudah tercapai, biasanya lampu indikator out itu akan berhenti menyala. Nah, dapat dilihat di sini untuk suhu yang kita atur biasanya tidak bisa selalu pas, karena memang untuk alat ini ya sangat tergantung juga untuk akurasinya dengan sensor suhunya. Jadi pasti ada kelebihan dari suhunya itu yang terdeteksi tidak bisa selalu pas. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk mengatur timer. Kita perlu perhatikan terlebih dahulu untuk suhu di sini itu sudah mencapai 36. Nah, dalam mengatur timer kita perlu perhatikan untuk suhu ini kita harus melebihi suhu yang terdeteksi dari sensor, karena timer dia akan mulai bekerja ketika suhu yang kita setting sudah tercapai. Cara untuk mengatur timernya sama seperti tadi, kita tekan dulu tombol set, kemudian di sini kita atur untuk suhunya. Karena tadi suhunya sudah 36, saya akan coba atur ke 40. Kemudian suhu sudah diatur 40, selanjutnya masuk ke mode pengaturan timer, tekan set sekali lagi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada panel SV itu ada tulisan ST, yaitu set timer. Nah, untuk timer ini sendiri dia diatur dalam menit, satuannya menit. Jadi hati-hati dalam memasukkan angkanya, jangan sampai salah mengira bahwa satu itu untuk hitungannya adalah jam. Saya akan coba atur untuk waktunya 5 menit saja. Jadi kita tekan tombol increase. Untuk memindahkan kursor
tetap sama ya tombol yang digunakan, yaitu bisa menggunakan tombol shift atau yang panahnya mengarah ke arah kiri seperti ini. Jika sudah selesai mengatur timernya, tinggal ditekan tombol set. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi di panel display berbeda dengan tadi yang untuk settingan suhu. Jika sebelumnya yang tampil adalah suhu yang kita atur, kalau di sini adalah hanya satu saja, yaitu angka dari settingan timer tadi. Nah, di sini kita harus menunggu sampai suhu yang kita inginkan tercapai terlebih dahulu, yaitu tadi adalah 40, baru timer ini berjalan. Dapat diperhatikan di sini untuk lampu indikator out berkedip-kedip, berarti tandanya itu sedang berlangsung proses pemanasan, dan ini juga di tombol run juga sedang berlangsung. Oke, kita tunggu sampai suhunya naik menjadi 40. Baiklah, dapat kita lihat di sini bahwa sudah terlihat untuk timer sudah berjalan, yaitu sudah menghitung selama 2 menit. Yaitu maksudnya di sini untuk suhu yang kita setting tadi sudah mencapai 40 derajat Celcius, kemudian selama 5 menit maka oven akan memanaskan bagian dalam oven dengan mempertahankan suhu 40 derajat Celcius seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu saja selama 5 menit oven memanaskan bagian dalam selama 40 derajat Celcius. Sebagai tanda dari timer yang sedang berjalan, dapat kita lihat juga yaitu di bagian angka timer itu akan terdapat indikator bahwa berkedip seperti itu. Ini sudah 4 menit, kita akan tunggu sampai 5 menit. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit, maka oven akan berhenti untuk hitungan timernya, yaitu terlihat di sini ada tulisan N dan oven akan mengeluarkan bunyi. Dan tombol run dapat kita lihat di sini tidak menyala lagi. Jadi untuk proses menunggu hingga timer ini berhenti bisa kita hitung kira-kira sekitar lebih kurang 1 menitan. Nah, jika sudah berhenti, maka di sini tombol N akan tetap muncul, dan kemudian secara perlahan untuk suhu ini akan turun karena proses untuk pemanasan dari oven itu sudah tidak berjalan lagi. Oh iya, satu hal lagi, jika kita ingin udara di dalam oven dapat berputar dengan sempurna, kita sebenarnya dapat menggunakan kipas, itu dengan cara menghidupkan kipas sehingga udara yang berasal dari ruang pemanasan awal itu dapat memenuhi bagian dalam oven. Nah, jika sudah selesai ya ini bisa kita matikan. Ini dapat kita gunakan tergantung kebutuhan. Kemudian untuk timer tadi itu tidak bisa membuat oven mati secara sendirinya, tetapi hanya berfungsi untuk mengatur berapa lama sampel kita dipanaskan dalam suhu yang sudah kita set. Jadi kalau sudah selesai kita gunakan ovennya, maka jangan lupa kita harus mematikan oven. Kemudian kita bisa menunggu dingin terlebih dahulu, atau ya ada berikan jeda baru sampelnya kita keluarkan. Dalam menggunakan oven ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, hindari memasukkan bahan yang mudah terbakar. Kemudian yang kedua, pastikan kita men-setting suhu yang kita gunakan sesuai dengan daya tahan dari sampel yang kita gunakan agar sampel tidak terbakar atau rusak. Kemudian saat menggunakan oven, usahakan tangan tidak dalam kondisi basah dan gunakan alas kaki. Ketika mengambil sampel yang masih panas, sebaiknya gunakan sarung tangan atau alat bantu berupa penjepit untuk memegang sampel sehingga lebih aman ketika kita memasukkan atau mengeluarkan sampel dari dan ke dalam oven. Setelah itu, jika sudah selesai menggunakan oven, maka sebaiknya oven didinginkan. Nah, pendinginan oven ini sebaiknya tidak dilakukan dengan cara membuka lebar-lebar pintu oven karena akan menyebabkan oven cepat rusak.
Jadi biarkan oven dingin secara alami. Terakhir, jika sudah selesai digunakan dan terutama tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, matikan oven dan cabut stop kontaknya dari sumber daya listrik. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.